Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita akan menuin request dan juga yang udah kita bilang tadi ya. Setelah kita bahas buat update atau beberapa fitur dari ponsel Infinix GT 10 Pro setelah kita update patch keamanan atau update sistem, sekarang ini waktunya kita buat gaming test. Karena pada video sebelumnya atau lebih tepatnya pada video pembahasan update sistem GT 10 Pro, ponsel ini mendapatkan buat patch atau lebih tepatnya buat ngatasin bug, dimana buat optimasi baterai dan juga suhu panasnya itu udah di fix. Jadi seperti apa performa setelah kita update sistem di ponsel Infinix GT 10 Pro? Langsung aja kita di video kali ini akan geber ponsel Infinix GT 10 Pro ini kurang lebihnya ya selama 2 jam kurang lebih ya. Kita pakainya buat settingan tinggi-tinggi, kemudian kita berpindah ke settingan rata kanan atau ultra-ultra tanpa pakai cooler eksternal. Lalu pada match selanjutnya atau match ketiga kita pakai tinggi-tinggi juga, pakai cooler eksternal. Kemudian yang terakhir atau match keempat kita main rata kanan dengan cooler eksternal juga. Jadi kita bisa lihat buat perubahan dibanding video sebelumnya atau lebih tepatnya suhu dan juga konsumsi daya baterai dari ponsel Infinix GT 10 Pro ini. Yuk langsung aja kita masuk ke video testingnya. Seperti biasa di sini kita siapin terlebih dahulu buat ponselnya. Ini udah kita charger nyampe 100% dan langsung kita cabut. Ini tampilan depannya udah berbeda ya. Ini kita perlihatkan terlebih dahulu buat sistemnya. Ini kita udah pakai buat patch terbaru atau lebih tepatnya di 5 Agustus. Dan sebelum kita update si ponsel Infinix GT 10 Pro, sebelumnya kita udah sempet screenshot dari itu ya, CPU throttling test. Kita sempat screenshot buat ngebandingin ya. Ini nyampe merah banget sebelum kita update OS atau lebih tepatnya update sistem, bukan update OS ya, sorry. Dan skor maksimalnya di 252.000 gips. Dan setelah kita update buat patch bulan Agustus atau yang terbaru, ini lebih bagus buat skornya, nggak nyampe merah banget kayak tadi ya. Dan skornya maksimal di 280.000 gips. Jadi peningkatannya itu udah kerasa dibanding sebelumnya kayak gini. Ini nyampe merah banget, kalau ini ya lebih bagus dibanding sebelumnya. Lumayan lah. Langsung aja di sini kita perlihatkan juga buat settingan yang saya pakai. Ini layarnya kita pakai settingan refresh rate auto di 120 Hz. Kemudian kita koneksinya pakai konektivitas WiFi. Ada data seluler tapi nggak kita aktifin. Kemudian NFC kita matiin dan efek lampu latar kita matiin. Begitu juga buat lokasi atau maps kita matiin semua. Langsung aja di sini kita aktifin juga buat FPS real time. Nah ini lagi proses pengaktifan FPS real time di ponsel Infinix GT 10 Pro. Nah langsung aja kita login terlebih dahulu di game Mobile Legends. Dan ini kita mulai, stopwatchnya udah kita mulai. Ini mantap banget ya. Update sistem baru, tampilan dari antar muka atau interface di game Mobile Legends juga baru, ikut-ikutan baru. Kita perlihatkan buat settingan grafiknya. Ini pertama kita pakai settingan tinggi-tinggi ya, kelihatan di kamera ya. Kita pakainya tinggi-tinggi. Dan ini kita nggak pakai cooler eksternal, kita mainnya di rank mode. Udah berjalan di kisaran hampir 4 menit. Suhunya sih udah kerasa hangat cenderung panas. Dan tentunya kita mainnya bukan di ruangan ber-AC di siang hari. Jadi beda ruangan tentu buat suhunya nanti bisa berbeda juga lah. Intinya kayak gitu. Tergantung ruangan dan juga kondisi tempat yang sedang kalian pakai buat main game. Ntar kalau udah selesai main kita perlihatkan buat FPS real time, grafik, kemudian apa sih namanya, suhu ketika kita udah selesai main game. Oke, buat match pertama udah selesai, kita cek buat suhunya. Suhu layar cuman di 45. Ya, suhu layarnya masih di 45, jadi nggak ada perbedaan dengan update sebelumnya sih menurut saya buat suhu layarnya. Suhu backdoor di sini ada di 40 berapa? 44. Ya, nyampe 44. Dan di sini kita perlihatkan terlebih dahulu buat FPS real time-nya. Ya, selama 19 menit buat match pertama ini tergolong mantap banget nih. Dari pemakaian atau lebih tepatnya settingan 90 fps, rata-rata fps yang dapetin di 85 mendekati 86 fps. Dan grafiknya bisa dilihat sempet frame drop sesekali ini ya, tapi masih tergolong sangat-sangat stabil banget. Dan buat baterainya di sini bisa kita perhatiin sama-sama dari 100% setelah pemakaian kurang lebihnya 28 menit di sini tersisa di 92%. Oke, kita lanjut buat match yang kedua. Kita ganti settingannya ke ultra.
Ini prepare buat match kedua ya. Kita setting ultra semua ya. Udah kita setting ultra, lanjut buat main rank lagi. Match kedua udah selesai, langsung aja kita cek ya. Cek suhu terlebih dahulu. Suhu layar ini bisa nyampe 46 setelah kita update ya, naik 1 derajat malah, padahal keterangan buat software update-nya kan penurunan itu ya, lebih tepatnya di fix buat overheat dan juga konsumsi di baterainya makin irit gitulah intinya. Backdoornya di 43, layarnya di 46 tadi tuh. Dan sekarang ini kita lihat buat FPS real time-nya. Main di 120 fps atau ultra ini gak stabil banget ya. Bisa dilihat FPS rata-rata cuma di 91 dan grafiknya bisa dilihat sering frame drop. Ini bahkan nyampe parah nih, nyampe 10 frame. Ya, ini parah banget ya. 1 2 3 4 kali ngalamin frame drop nyampe 10 fps. Dan ini buat baterainya sekarang tinggal 86% setelah kita pakai 48 menit. Dan ini langsung aja kita masuk buat match ketiga. Ini kita siapin terlebih dahulu, jadi kita nanti bisa tahu perbedaan ketika pakai cooler eksternal dan juga sebelum pakai cooler eksternal, setelah kita update dan juga sebelum kita update software. Karena kita kemarin udah bahas juga buat video review dari gaming test kalau kita pakai cooler eksternal dan nggak pakai cooler eksternal kayak gini. Oke, ini kita masuk buat match yang ketiga. Di sini settingannya kita ubah terlebih dahulu. Kita balik ke super dan juga tinggi. Jadi 90 fps dengan grafik tinggi. Oke, kita main lagi ngerank. Kita mulai dan ini udah aktif ya buat cooler eksternalnya. Ini match ketiga lama banget ya. Hampir 20 menit nggak selesai. Oke, matchnya yang ketiga udah selesai. Kita cek aja buat suhunya. Ini kita main pakai cooler eksternal dan suhu layarnya menurun di 43 derajat. Jadi emang gamenya lama banget ya buat match ketiga. Ini suhu backdoornya mendekati 42. Ya, mendekati 42. Ya, nyampe 42 ternyata. Dan kita lihat buat FPS real time-nya tadi sih kalau dilihat bagus banget ya FPS rata-rata. Nih, mainnya nyampe 34 menit. Tapi ini bisa dilihat ya, ini dari pertama kali di lobby. Sorry tadi lupa ngeluarin. Dan ini beneran mantap banget. Dan FPS rata-rata mendekati 90 fps, cuman 88. Ini pun mendekati 89 ya. Dan kapasitas baterainya sekarang ini tersisa di 73%. Dengan durasi permainan di 1 jam lebih 24 menit. Mantap banget. Kita ubah ke ultra. Jadi kalau kita mainnya pakai refresh rate super dengan grafis tinggi, itu stabil banget di 90 fps, bisa dibilang kayak gitu ya. Apalagi kalau kita pakai cooler eksternal. Dan cooler yang kita pakai ini cuman 200 ribuan, linknya ada di deskripsi pada video ini. Oke, ini match keempat. Kita pakainya settingan ultra semua nih, rata kanan ya. Udah pakai cooler eksternal. Suhunya sih ini lebih adem dibanding tadi match ketiga. Ntar kita cek lagi buat suhu dan juga FPS ataupun pengurangan baterai atau konsumsi dari baterai di Infinix GT 10 Pro setelah kita update sistem. Dari match pertama ini udah berjalan 1,5 jam lebih ya. Dari 100% juga kita tadi mainnya beneran full 100%. Kita cabut terus kita pakai buat gaming test. Oke, match keempat atau yang terakhir udah selesai dan ini kebetulan hampir 1 jam lebih 50 menit kita keluarkan ya. Langsung kita cek buat suhunya terlebih dahulu. Suhu layar ini bertahan di 43. Kita pakein cooler dari match ketiga nyampe match keempat atau yang terakhir ini ya. Dan backdoornya ini mentoknya di 40 berapa nih? Mentok di 42. Ya, mentok 42. Dan sekarang kita lihat buat FPS real time-nya. Ini ya, match 18 menit. Sempat ngalamin frame drop parah nyampe 0.
Parah ya. Tapi buat FPS rata-ratanya ini keren banget, nyampe 116 fps. Bisa dilihat ya kayak gini buat FPS real time yang kita dapetin setelah kita melakukan update di ponsel Infinix GT 10 Pro plus pakai cooler eksternal. Gimana menurut kalian? Oh ya, hampir lupa ya, ini buat baterai terakhir kita main game, kita perhatikan lagi. Sisa baterainya sekarang ini ada di 61% selama 2 jam permainan, 2 jam kurang 10 menit tadi. Ini masih tersisa di 61%. Kalau kesimpulan saya pribadi setelah kita melakukan update patch keamanan atau lebih tepatnya pakai patch bulan Agustus di ponsel Infinix GT 10 Pro, ini ponsel buat main game FPS-nya lebih stabil, lebih bagus dibanding versi sebelumnya. Tapi kalau soal suhu kayaknya nggak ada pengaruhnya sih, belum kerasa buat perbedaannya ya. Entah kalau 2 harian nanti suhunya akan lebih stabil juga nggak tahu, karena setelah kita update langsung kita geber buat main game selama 2 jam kurang 10 menit tadi. Intinya buat FPS real time-nya jauh lebih stabil setelah kita melakukan update patch keamanan bulan Agustus, atau lebih tepatnya yang terbaru ketika kita upload video ini. Jadi gimana nih menurut kalian dengan ponsel Infinix GT 10 Pro setelah melakukan update serta gaming test pada ponsel Infinix GT 10 Pro ini? Tulis pendapat, kritik maupun saran kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat gaming test kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.